Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدوة فرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وسط الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وسط الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وسط الحواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Para jamaah hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Sabtu yang berbahagia ini rutinitas pengajian kita kembali diadakan sejak kita libur sementara di bulan Ramadan, menghadapi bulan suci Ramadan dan beberapa hari bulan Syawal. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita, hajat-hajat kita di bulan Ramadan, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah memasuki Idul Fitri minal aidin wal fa'idin. Kullu 'am wa antum bi khairin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين واحبب نبيك صل عزم قدره وخال بدينك ما يرى بك ما سنو واطلب العلم ثم لكنه الورازم كلام الرب والحر واحبب نبيك dan cintailah Nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus cinta kepada Nabi kita. Ya, Nabi kita adalah Nabi akhir zaman, khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Bahwa seluruh nabi pada dasarnya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Cahaya yang ada pada nabi-nabi sebelumnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali cara kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya
yang sering kita amalkan, kita harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta kepada seseorang, kita harus banyak menyebutnya. Ketika kita cinta kepada istri kita sebut sering kita menyebut istri kita. Kita cinta pada anak kita sebut sering banyak menyebut anak-anak kita. Cinta kepada harta orang banyak menyebut harta. Gitu. Man ahabba syai'an fa'akhal dzikr. Siapa orang yang cinta pada sesuatu pasti dia banyak menyebutnya. Cinta kepada Allah, kita harus banyak menyebut kepada Allah dengan cara berzikir kepada Allah. Cinta kepada Nabi, kita harus banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Summa azim qadrahu, kemudian agungkanlah derajat kanjeng Nabi Muhammad. Derajat kanjeng Nabi Muhammad yang sangat mulia sekali harus kita agungkan. Kitab-kitab banyak sekali yang menjelaskan tentang keagungan Nabi Muhammad SAW. Pantas umat Islam, terutama di kalangan mayoritas Nahdlatul Ulama, senantiasa mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj dan lain-lainnya. Wabhal bidinika ma yura bika ma sam. Kita harus pelit kepada agama kita. Pelit dalam arti kata ya, kita harus kuat, pegang agama kita sekuat-kuat dengan geraham. Jangan sampai kita terbujuk rayu oleh rayuan-rayuan dunia. Agama-agama lain sudah masuk ke pelosok-pelosok daerah, ke pelosok-pelosok kampung, mengajarkan misi-misi misionaris. Orang-orang lemah yang agama jadi dibujuk dengan indomie, dibujuk dengan uang, dibujuk dengan kekayaan. Kalau gitu, kita kuatkan iman kita kuatkan agama kita. Jangan sampai kita terbawa. Walaupun kita diberi dengan harta yang besar, diberi mobil, diberi harta yang banyak, jangan jual agama kita dengan dunia. Wabkhal binika ma yura, sesuatu yang kau lihat ma'asura, maka itu akan kau jadi dosa. Zakar Nadim fi hadal bait, menyebutkan Kiai Nazim, Kiai Musalli di dalam bait ini salah su'abi. Bait itu satu bait, nama bait itu wahbu nabiyaka summa laqanhu, wahbu nabiyaka summa azim qadrahu, wabkhal bidinika ma yurabika. Ini satu bait. Kemudian watlub li'ilmi summa lakinhul wara azim kalamar rabbi wa turqus. Ini dua bait. Jadi ada beberapa bait. Dalam ilmu nahu, kitab Alfiyah Ibnu Malik itu ada 1000 bait. Hafal sampai 1000 bait. Jadi di dalam nazam ini ada 3 bait, 3 cabang. Hafi hadal salasu su'abin, ada 3 cabang, 3 ranting. Fayuqalu ala ma nasaqo ma taqaddam, maka dikatakan atas susunan sesuatu yang terdahulu. Wa syu'batur rabi'ata asyarata, cabang iman yang keempat, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita harus cabang iman yang ke Rabi'ata Asyara 14, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta kepada Nabi? Cara cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita cinta kepada Nabi Muhammad, ya. Peringatan Maulid kita hadiri, ya, apa Isra Mi'raj apa juga dengan dasar pasti di situ ada dibacakan Maulid. Kita cinta dengan, walaupun kita nggak tahu arti daripada Maulid berjanji, hanya orang-orang tertentu, mungkin kiai-kiai para ustadz yang tahu terjemahnya. Tapi kadang kita dikasih tahu terjemahnya sedikit demi sedikit, sehingga kita mengagungkan banyak keberkahan yang didapat dari peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidaklah beriman seorang kamu sehingga aku lebih dicintai darinya.
tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai padanya min nafsihi, dari dirinya, wa malihi, hartanya, dia punya jiwanya diperjuangkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, demi tegaknya Islam, ya, dikorbankan jiwa dia. Orang-orang yang syuhada itu demi kecintaan perang, membela agama Allah, dia mati, diperjuangkan jiwa dan raga, walaupun mati di medan perang, dia mati dalam keadaan millati Rasulullah, berada di dalam panji Rasulullah SAW. Wa malihi, dan hartanya diperjuangkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dia lebih mencintai dari hartanya. Walidihi, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencintai Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Siddiq adalah seorang yang amat dermawan sekali. Hartanya banyak, berlimpah. Hartanya itu, hartanya diperjuangkan untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan konon Abu Bakar Siddiq ketika sampai di Madinah memperjuangkan harta habis untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Begitu juga Utsman, luar biasa. Utsman semuanya persis. Wawalidihi, dia cinta anaknya dan dicintai orang tuanya. Wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Wal muradu bin nas ghairu hal madhkurin, yang dimaksudkan dengan manusia selain daripada semua yang disebutkan minal qarbati, termasuk juga para sahabat, kerabat-kerabat, saudara-saudara yang terdekat dicintai. Lebih daripada itu dia mencintai, lebih daripada kerabat yang dia cintai. Wal ma'arif, orang-orang yang dia kenal, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW lebih dari wal jiran, dan tetangga-tetangganya juga, wal ashab, dan teman-teman ghairi, dan selain daripada mereka. Wa hubbur rasul, dan mencintai Rasul, wa ainuhu, merupakan ain cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasul berarti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, dan demikian juga berarti kita hubbul ulama, kita cinta kepada ulama, ya, pada cinta kepada orang yang menyebarkan ilmu. Kemudian wal atqiya, orang-orang yang bertakwa, yang orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari segala bentuk maksiat. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haitsu kunta, takutlah kamu kepada Allah di mana saja berada. Ada kesempatan memberikan keuntungan buat dia, karena dia takut ini hal-hal suatu yang dilarang, dia tinggalkan. Takut itu, walaupun ini menguntungkan buat dia, tapi dia kali ini tidak dibolehkan oleh agama, maka dia karena takut kepada Allah ditinggalkan. Ittaqullah haitsu, takutlah kamu kepada Allah di mana saja. Di anna Allah Ta'ala yuhibbu, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada mereka semua. Wa hum yuhibbu, dan mereka juga para ulama, para wali-wali yang, ya, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang takut sama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika yad'u ila hubbil asil, dan seluruh yang demikian itu kembali kepada cinta kepada asal, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yatazawwajuhu ila ghairi, maka tidak melihati ia kepada yang demikian, kepada yang disebutkan ila ghairihi, kepada selainnya, yaitu hubbul asal. Tetap tidak melewati kepada cinta, yaitu hubbul asal, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala mahbuba bil haqiqah, enggak disebutkan cinta dengan hakikat, gitu. Inda zawil basar, menurut pandangan orang-orang yang hatinya bisa melihat. Zawil basar itu yaitu
orang yang punya penglihatan hati. Siapa orang yang bersih hati? Di antaranya adalah orang saleh. Wali Allah tahu. Illallah cari Allah Subhanahu wa taala. Wala mustahiqqa lil mahabbah. Dan tidak ada yang hak untuk dicintai siwahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cinta. Pada hakikatnya kita semuanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Senantiasa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sohbatul khamisata asyarata ta'zimu qaddin Nabi Muhammad SAW. Cabang iman yang ke-15 yaitu mengagungkan derajat Nabi Muhammad SAW. Kita agungkan derajat Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Bi'ayya'rifa'ul wa qadri, dengan cara mengetahui tingginya derajat Nabi Muhammad SAW. Berapa agung Nabi Muhammad, kita tahu ya, peringatan-peringatan bahwa derajat Nabi Muhammad sangat diagungkan, sangat dimuliakan. Wa yura'iyal adaba, dan menjaga tata krama adab. Inda zikrihi, ketika disebut Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita disebut Nabi Muhammad dalam satu pengajian, kita selanjutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak mengucapkan Sallallahu Alaihi atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika azan gitu, ketika dengar suara azan kita berhenti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malah dari awal kita harus dengarkan kalimat-kalimat azan, kalimat-kalimat azan, panggilan sholat itu. Ya, berarti panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Kita harus agungkan. Di situ ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengarkan wasima ismi, dan kita dengarkan namanya, wahadisihi, perkataan Nabi Muhammad. Perkataan Nabi itu disebutnya Nabi itu hadis. Nabi seperti kata hadis. Dia bersabda gitu. Wa iksarus salata wassalam, dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ya'tani, dan sungguh-sungguh fi idbai sunnatihi, di dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnah Nabi yang kecil aja, sunnah Nabi yang saling banyak sering kita tinggalkan, yaitu bersiwak, siwak, nyusur kalau kata Nabi sudah. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la'amartum bersiwak. Kalau enggak keberatan atas umatku, maka aku perintahkan la'amartum bersiwak. Aku akan perintahkan untuk melaksanakan. Ini sudah tunggu mar. Ini sunnah yang kecil. Siwak itu penting sekali di Riyadh ada, di kedokteran. Laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya enggak keberatan kepada umat, la amartu bisywa, aku akan perintahkan mereka. Sungguh aku perintahkan, la amartu, sungguh aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak. Artinya bersiwak setiap saat. Jadi artinya berat untuk melaksanakan siwak itu, padahal itu sunnah. Sebelum sholat, ya, habis wudhu kita sholat, habis wudhu kita bersiwak lagi. Sebelum melaksanakan sholat, sebelum azan kita bersiwak. Pengen membaca Al-Quran kita bersiwak. Itu sunnah, tapi luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siwak itu dengan cara pakai kayu arang. Kayu arang ada dijual. Itu susah kita tinggalkan. Kemudian apa Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarfau aswatikum fawqa sauti Nabi. Saking kita mengagungkan kepada Nabi Muhammad, jangan kalian mengencangkan suara kalian melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Jangan berteriak-teriak. Kalau membaca Al-Quran juga dengan irama yang sedang, tidak terlalu keras, tidak terlalu suara atau membaca surat menjamar hamba juga tidak diperkenankan untuk kencang-kencang. Tidak begitu. Jadi sedang-sedang saja.
Wa syu'batu sadisata asyara al-bukhlu bidinil Islam. Cabang iman yang ke-16 itu yaitu pelit dengan agama Islam. Tadi sudah dijelaskan, ya, kuatkan agamaku, kuatkan akidah kita, iman kita. Jangan sampai agama kita itu digadaikan, dijual. Datang misionis, Kristenis, apa saja untuk ikut agamanya, walaupun kita dibujuk dengan uang, harta yang berlimpah. Itu jangan mau. Kita harus pelit dalam masalah agama. Wabkhal bidin itu Islam, pelit dengan agama Islam. Ka'ayyakuna al-qatlu walaupun kita akan dibunuh, diancam kita, kamu kalau nggak masuk ke dalam agamaku, kau akan dibunuh. Karena kuat kita bertegakan. Walaupun diancam dengan pembunuhan, kuat, tidak saya akan masuk ke dalam agama saudara. Wal idkhalu fil nar ahabbu ilaih. Masuk dalam api neraka itu lebih bagus gitu. Lebih aku cintai daripada masuk dalam kekufuran. Lebih baik begitu. Aku lebih baik masuk ke neraka daripada menjadi orang kafir. Kenapa? Kalau masuk ke dalam api neraka Allah bisa angkat. Tapi masuk menjadi agama kafir, agama yang tidak diridhoi, dia bakal menjadi kerak api neraka selama-lamanya, abadan abidin. Selama-lamanya. Itu akan jadi selama-lamanya di dalam. Tapi kalau kita masuk neraka, tergantung amal kita, bobot dosa kita ketika di dunia, maka Allah akan ringankan dengan siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada menjadi orang kafir selamanya di dalam neraka. Panas banget. Panasnya api neraka ini sepentul korek api neraka ini dijatuhkan ke alam dunia panas luar biasa. Ini ternyata panas di dunia ini hanya debu api neraka. Bagaimana kalau di neraka? Masya Allah, harus panas sekali, luar biasa. Gitu. Wa ya'rifu anna dinahu a'azzu alaihi. Dan dia tahu sesungguhnya agamanya itu lebih mulia. Lebih mulia agama itu menjami auladihi wa amwalihi, daripada seluruh anak-anak dan hartanya. Dia punya harta banyak, ya. Nabi Ayub alaihissalam, anaknya semuanya mati begitu saja, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bersedih? Tidak. Hartanya habis yang begitu banyak, ludes tanpa tersisa. Apakah dia bersedih? Tidak. Dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Agama itu mulia. Anna dinahu a'azzu alaihi min jami' auladi wa amwali. Sesungguhnya agama itu lebih mulia dari seluruh anak dan harta-hartanya. Hukiya ana Umar bin Khattab bin Aziz. Ini ada hikayat. Ada kisah pernah terjadi di zaman dulu kala. Zaman siapa? Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi putra Sayyidina Umar bin Khattab, putranya. Fi waqti khilafah, ketika ia menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Umar bin Aziz mengutus jamaah, mengutus tentara diutus ke Roma. Rum itu Roma. Untuk berperang. Ya, ke Rom. Li ajil ghazwa, tak lain dan tak bukan untuk berperang, membela agama, menegakkan kalimatullah, li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka tapi apa yang terjadi? Tentara Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengalami kekalahan yang amat dahsyat. Kalah Islam pada waktu itu. Sehingga wa asarru 20 syahsan. Ada 20 tentara yang tertawan. 20 tentara Abdul Aziz, tentara Khalifah Umar bin Abdul Aziz tertawan.
Kemudian karena tertahan, dia berada di dalam kekuasaan Kaisar Rum. Ya. Salah satu di antara mereka, ada 3 tentara di antara mereka tuh yang ditahan, dipanggil 3 tersebut. Satu dipanggil untuk dipertanyakan, deteksi, diinterview, karena kekalahan dia oleh raja tersebut. Diperintahkan raja Mesir pada perdana menteri, panggil tuh tentara umat untuk menghadap kita, suruh dia masuk ke dalam agama kita, asal untuk masuk ke dalam agamanya. Berilah iming-iming dia harta kekayaan, jabatan, istri yang banyak, piala-piala emas, permata kalau perlu, agar dia melepaskan agamanya. Ya. Kemudian apa? Tentara Umar bin Abdul Aziz, maukah kamu masuk ke dalam agama? Jika kamu mau meninggalkan, melepaskan agamamu, melepaskan akidahmu, maka kau akan aku kasih piala, aku akan kasih emas, permata, istri juga banyak, jabatan kalau perlu. Kau akan aku jadikan bupati. Jadi wa in dakhalta fi dini wa sajadta li sanam, jika kau masuk dalam agamaku dan kau bersujud kepada berhala yang aku sembah, ij'alaka amiran fi baldatin azimah, aku akan jadikan kamu bupati di negeri yang besar ini. Wah, ini enggak tanggung-tanggung, luar biasa. Wa a'taqal ilma wal huwa, aku akan memberikan pengetahuan itu. Wah, dikasih tahu tentang ilmu perang, ilmu segala ilmu dikasih tahu. Wal khujja juga perhiasan, gelas-gelas yang indah untuk perhiasan rumah tangga, ya. Piala-piala yang begitu menawar. Tapi apa? Wa in lam tadkhul fi dini, kalau engkau tidak mau masuk ke dalam agamaku, aqtuluka wadrib unukuka bisayf, aku akan bunuh dan aku akan penggal kamu. Wow, dipenggal kalau dia nggak mau. Nah, karena opsirnya ini nih, karena opsirnya akidahnya kuat, malumlah tentara. Ada tentara yang udah kuat imannya nih, tentara Umar bin Abdul Aziz. Apa kata dia? La abi'u dina bid dunya, aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia. La abi'u dina bid dunya, aku tidak akan jual agamaku dengan dunia. Kuat sekali nih. Jadi walaupun dengan iming-imingan yang kuat, ya, diberikan dengan jabatan yang kuat, akan dijadikan gubernur, akan dijadikan bupati, diberi hadiah yang besar, bahkan istri yang banyak diberikan. Pak Amal bikati, karena dia tidak mau dengan akidah yang kuat, maka Kaisar Mesir memerintahkan kepada pengawal, memerintahkan kepada algojonya untuk membunuh. Fakutila fil medan, maka dibunuhlah opsir tersebut di medan. Kemudian waduri ba'unqam, dan dipukullah punduknya bisayf, dengan pedang. Apa pedang? Begitu datang algojo siap untuk memegang pedang, disambat dengan pedang, langsung putus lehernya, putus. Ketika putus, itu kepalanya muter, kepala ngucur, mengeluarkan air, mengeluarkan darah yang segar. Tentara yang kuat imannya ini, yang tidak mau dijual dengan dunia, dengan harga dunia, muter ketika disambat pedang. Gitu. Maka muter di lapangan itu. Dan anehnya kepala ini ngaji, udah putus kepala masih sisa, masih sempat ngaji. Apa yang dibaca oleh si opsir yang ditebas lehernya? Ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Itu artinya gitu. Kalau orang di dalam orang-orang Mesir dia tahu arti yang dibaca itu. Sebab bahasanya bahasa Arab pada waktu itu. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu yang ridho dan meridhoi. Masuklah ke dalam pada hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Masya Allah, ternyata orang tersebut sudah disambut oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah disambut oleh bidadari-bidadarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Masya Allah, dia berharap sekali. Faghadiba Kaisar Mir, melihat kejadian tersebut, Kaisar Mesir, Kaisar yang berada di negara Rom terbenci. Dia sangat marah sekali, masya Allah, aneh. Ya, atas kejadian tersebut, maka diambillah opsi yang kedua, tawaran yang kedua. Apa ya? Hei, opsi, masuk. Maukah kamu masuk ke dalam agamaku? Gitu. Kalau kamu masuk ke dalam agamaku, kamu akan aku jadikan bupati. Aku akan jadikan gubernur. Apakah tergiur orang yang kedua tersebut? Apa kata orang tersebut? Kada, gitu. Kalau demikian, jawabannya gimana? Kada. Wa illa aqta'unka kama qad. Kalau kamu nggak mau, aku akan putus, aku akan tebas pundukmu. Kama qata'tu unki sahibika, sebagaimana aku telah memenggal punduk sahabat temanmu itu. Apa jawaban Absir yang kedua? La abiudina bid dunya, aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia. Fa in kana laka wilayatun qatrus, jika kamu mempunyai kekuasaan, gitu. Falaysa laka wilayatun, ini bukan wilayahmu untuk memutus iman. Falaysa, gitu. Falaysa laka wilayatun qatul iman, ini bukan wilayahmu untuk memutus iman. Imanku sudah kuat, aku sudah tidak sabar ingin bersama teman-temanku yang baru saja meninggalkan. Allah sudah mempersiapkan aku dengan bidadari-bidadari. Wah, lebih sadis lagi orang yang kedua. Kemudian fa'amar, karena kejadian tersebut, karena dia tidak mau menjual agamanya dengan dunia, maka kaisar tersebut memerintahkan untuk memenggal kepala tersebut, maka dipenggallah kepala tersebut. Bus! Mati seketika itu. Kemudian darah keluar dari lehernya, kemudian mutar juga kepalanya tersebut. Wadara kama dara rasul sahibihi, dia mutar sebagaimana mutar sahabat yang tadi pertama. 3 kali putaran. Mutar. Gitu. Wa kana rasul yaqra'u hadil ayat, dan kepalanya juga ngaji. Karena kuat imannya, ngaji juga. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Apa artinya? Dia berada di dalam kehidupan yang diridhai, di dalam surga yang sangat tinggi, surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, di dalam surga itu banyak sekali buah-buahan yang didekatkan kepada mata. Masya Allah, disediakan. Itu yang dibaca oleh orang yang kedua. Darinya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawaqafa 'inda rasil awal, maka berdiamlah di sisi kepala orang itu. Kepala yang kedua dia mendekati kepala yang pertama. Waghadaba Kaisar, maka benci juga melihat kejadian ini. Kaisar Mesir benci. Ghadaban syadidan, kebencian yang amat sangat. Wa amara ayyukhadha ta'lis, dan memerintahkan kaisar tersebut untuk memanggil Absir yang ketiga. Wa qala ma taqul, dan berkata itu, ma taqul, sesuatu yang kau katakan, hal tadkhulu fi dini, apakah kau akan masuk ke dalam, apakah kamu ingin masuk ke dalam agamamu? Kalau kau masuk dalam agamaku, aj'aluka amiran,
maka aku akan menjadikan kamu seorang pemimpin. Menjadikan kau bupati. Wah, begitu sudah mendekati adrokat syaqawa, ketika udah pedang mendekati lehernya, kalau kau tidak mau, pedang udah langsung masuk. Apa dikatakan? Dakhaltu fi dini, aku akan masuk ke dalam. Nah, tergiur. Opsi yang ketiga ini tergiur dengan dunia. Aku akan masuk ke dalam agama, aku lebih baik daripada mati. Mendingan aku tidak mati. Daripada aku mati, mendingan aku punya sesuatu. Tahta, harta, tahta, jabatan, wanita. Dipilih itu. Dipilih dunia, wahtab dunia, dan aku memilih dunia alal akhirat daripada akhirat. Nih, opsi yang ketiga nih, yang mudah, yang imannya lemah. Opsi yang ketiga, imannya amat sangat lemah sekali. Faqala li Qaisar li waziri, maka berkatanya raja kepada perdana menterinya. Uktub lahu misalan, tulis, catat dia sebagai contoh. Wa'atihi khul'an wa qausan, dan beri dia jabatan, beri dia permata, perhiasan, kemudian pengetahuan, ajari dia. Udah diimin kata raja, kasih dia, karena dia sudah masuk ke dalam agama kita. Apa kata wazir, kata perdana menterinya? Ya Malik, kaifa a'taitu? Bagaimana aku memberi dia jabatan? Bagaimana aku beli dia kekuasaan? Sedangkan dia belum diuji. Oh, ini perdana menterinya hebat, orang hebat, cerdik. Mau jadi perdana menteri harus orang yang cerdik. Bagaimana aku bisa memberikan dia jabatan, harta, tahta, wanita sebelum dia diuji? Dan berkata, faqala al-wazir, dan berkata wazir, katakanlah kepada in kunta sodikan, in kunta sodikan, jika kau adalah benar fi kalamika, jika kau ucapanmu itu benar, gitu. Kau ingin masuk ke dalam aku, coba bunuh sahabatku yang lain, bunuh, masya Allah. Faktul rajulan min ashabika tasaddaqa kalamika musaddiq nasaddaq. Jadi kalau kau bisa membunuh ucapanmu, coba kau bunuh tuh saudaramu, aku akan membenarkan ucapanmu. Maka diambillah orang yang dilaknat itu satu wahidan min ashabi faqatalahu, maka dibunuh, temannya sendiri dibunuh. Ya. Pa'amara malikul wazir, maka memerintahkan Malik, yaitu pada menterinya, ayat tu bimistafwal al-wazir. Kata apa? Kata wazir, kata perdana menterinya begini, dia sudah membunuh temannya sendiri. Ya, dia sudah membunuh temannya sendiri. Dia berkata, perdana menteri kepada raja, hadalaysa minal aqli, ini enggak masuk akal. Ini enggak masuk akal, katanya. Teman sendiri seperjuangan hidup semati, dia makan bersama, berjuang bersama, dia bunuh. Enggak masuk akal. Kalau sekarang dia bunuh temannya, mungkin setelah dia menjadi pejabat, diangkat dia oleh kita menjadi gubernur, menjadi bupati. Bisa jadi dia setelah menjadi jabatan, dia akan meninggal kita. Pintar pejabat bersama perdana menteri. Ini enggak masuk akal. Tempatnya sendiri saja sudah berani makan, apalagi kita. Apa jawabannya? Kalau begitu, fakaifa yarahaqana, bagaimana dia menjaga hak kami? Dia tidak akan bisa menjaga amanah kami. Gitu. Fa'amara bikati, kata raja, bunuh aja tuh orang gitu, karena dia sudah tidak bisa menyimpan amanah. Saudaranya saja dibunuh, apalagi kita. Gitu. Faqata'a ra'su, maka dibunuhnya kepalanya itu. Wadara fil midan. Karena sudah dibunuh, udah bunuh aja, bunuh orang tersebut, orang yang ketiga dibunuh, dipanggal kepalanya. Muter juga itu kepala sama.
muter 3 kali. Wa kana rasul yaqra'u hadhihi ayat. Kepalanya itu ngomong dalam, karena bekas santri, karena bekas murid murid Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, bekas tentara yang kuat, ngaji juga. Cuma yang dibaca ayatnya lain. Ayatnya lain yang dibaca. Apa yang dibacakan ayatnya? Afaman haqqu alaihi kalimatul adab. Afaman haqqu alaihi kalimatul adab. Afa anta tuqidu man finnar. Afaman haqqu alaihi kalimatul adab. Afa anta tuqidu man finnar. Orang yang sudah diponis, mendapatkan sikap, bisakah dia bisa menyelamatkan dari api neraka? Masya Allah. Maka orang tersebut berada dalam siksa Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu muter kepala itu mati, fawaqafa fi turukil medan, maka berdiamlah kepala itu berpisah dengan saudara-saudara yang tadi dua, berdiam di ujung lapangan. Itu walam yahdur illa sain, nggak ada yang mendekati kepala tersebut, gitu. Fasara min adabillah, maka dia berada dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat orang-orang yang sudah bisa menggadaikan agamanya, dia berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang opsir yang 1 dan 2 selamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan, dijauhkan daripada daripada orang-orang yang menggadaikan agama, menjual agama. Walaupun dengan ada orang datang kepada kita untuk membujuk rayu dengan uang, harta, tata dan jabatan untuk meninggalkan agama kita tidak bisa menjual agama tersebut. Kita kuatkan akidah kita dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taklim ini dengan daripada kisah tersebut, peristiwa-peristiwa yang terjadi zaman tadi membuatkan akidah dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan akidah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah. Dan juga kita nasihatkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, jangan berani-berani menjual agama kita dengan dunia. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa kita selalu dilindungi, kita berada di dalam bidinil haq, di agama yang berada di dalam ilahi kalimatillah, di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadatana sabir sajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi wa rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jalla sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shaghara. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil alana kul asir alaika yasir bi jari yasin adillah maril haqq wa sunnati ba'wal batil batil sunnati jaba. Allahumma arhamna ilman hakka bi awamirka wa nawayyaka wa rizqna ala kayfa najru bi man rahimin. Allahumma subhana fahmana bi nafiz wal mursalin wa ila hamma malaikatul qalbin wa qina min nuril fahmat tahlana abwa rahmatika wa sallallahu alaihi ya man rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ya man huwa fi ulikain ya man wa fi nahim haitun ya man fi dadikum ya man wa fi syarikun ya man wa fi fahli aziz ya man wa fi atika bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.